Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa, karena sudah di atas ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar lah Pak, maaf Pak, maaf. Kontroversi seputar riwayat akademik mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, semakin memanas setelah Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital, mengungkap pengakuan langsung dari Pak Kasmudjo, dosen yang disebut-sebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada, UGM. Dalam kunjungan yang direkam secara langsung melalui kanal Baligi Academy dan Sentana TV pada 14 Juni 2025, Pak Kasmudjo menyatakan bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi, menyangkal narasi resmi yang telah dibangun selama ini. Pengakuan ini memicu tuduhan bahwa UGM dan Jokowi telah memalsukan fakta, mengguncang kepercayaan publik terhadap kredibilitas akademik mantan presiden. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ini bermula dari tuduhan berulang Rismon tentang keaslian ijazah dan skripsi Jokowi, yang ia lontarkan sejak awal 2025. Rismon, alumnus UGM Fakultas Teknik, mempertanyakan penggunaan font Times New Roman pada dokumen Jokowi dan ketiadaan data resmi tentang pembimbing skripsinya. Pada April 2025, ia melaporkan temuan awal ke publik, memicu Jokowi untuk melaporkan balik Rismon ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, Rismon terus melacak kebenaran dengan mendatangi rumah Pak Kasmudjo, yang disebut Jokowi sebagai pembimbing skripsi dalam wawancara televisi pada 2017. Pak Kasmudjo, dosen senior UGM yang kini tinggal di kawasan Selokan Mataram, menjadi fokus karena pernyataan Jokowi bahwa ia bolak-balik bimbingan skripsi dengan dosen tersebut. Kunjungan Rismon bertujuan mengkonfirmasi peran Pak Kasmudjo, yang akhirnya mengungkap fakta mengejutkan. Pengakuan langsung dari Pak Kasmudjo. Pada 14 Juni 2025, Rismon bersama tim Sentana TV tiba di rumah Pak Kasmudjo, yang terletak dekat Selokan Mataram, Yogyakarta. Dalam siaran langsung, Rismon mencoba bertamu dengan ucapan salam dan mengetuk pintu. Namun awalnya tidak ada respons karena Pak Kasmudjo diduga sedang salat. Setelah menunggu dan berkoordinasi dengan tetangga, Rismon berhasil bertemu secara singkat dengan Pak Kasmudjo, yang tampak lemah akibat sakit pasca jatuh di jembatan Selokan pada 12 Juni 2025. Dalam percakapan singkat yang direkam, Pak Kasmudjo mengakui, bukan pembimbing akademik pun bukan, menyangkal peran yang diklaim Jokowi. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi di televisi 2017 salah, dan bahwa perannya hanya sebagai asisten dosen pada masa itu, bukan dosen pembimbing. Rismon juga mengonfirmasi bahwa Pak Kasmudjo hanya memiliki gelar sarjana muda, BSc, yang tidak memenuhi syarat untuk membimbing skripsi tingkat S1 menurut aturan UGM saat itu. Pengakuan ini diperkuat oleh istri Pak Kasmudjo, yang menyatakan bahwa suaminya tidak pernah memiliki peran akademik formal terhadap Jokowi. Kondisi Pak Kasmudjo dan lingkungan. Kunjungan Rismon mengungkap bahwa Pak Kasmudjo, yang kini berusia lanjut, sedang sakit dan jarang keluar rumah. Tetangga menyebutkan bahwa ia terakhir terlihat beberapa hari lalu dan kadang tinggal di rumah anaknya. Rumahnya, yang dulu menjadi warung kecil di dekat Selokan Mataram, kini tampak sepi dan ditutup. Rismon mencatat bahwa lokasi ini dekat dengan kampus UGM Fakultas Teknik, tempat ia kuliah pada 1994, dan menggambarkan suasana lingkungan yang sederhana, dengan pedagang lokal seperti Pak Jimin menawarkan kelapa muda dari Magelang. Rismon memanfaatkan momen ini untuk menyoroti kejujuran Pak Kasmudjo, yang ia anggap penting demi meluruskan sejarah Indonesia.
Meski kondisi Pak Kasmudjo tidak memungkinkan wawancara panjang, pengakuan singkatnya menjadi titik balik dalam investigasi ini. Reaksi publik dan analisis. Pengakuan Pak Kasmudjo langsung memicu reaksi di media sosial, dengan tagar Kasmudjo jujur dan skripsi Jokowi palsu menjadi trending di X pada 14 Juni 2025, mencatat lebih dari 250.000 postingan. Publik menilai ini sebagai bukti baru bahwa Jokowi dan UGM telah memalsukan rekam jejak akademik. Netizen seperti Kebenaran Aceh menulis, Pak Kasmudjo buka rahasia, UGM dan Jokowi bohong besar. Namun, ada pula yang mempertanyakan motif Rismon, menyebutnya bagian dari serangan politik. Pengamat politik Rocky Gerung, dalam analisisnya menyatakan bahwa pengakuan ini memperkuat dugaan manipulasi. Jika Pak Kasmudjo bukan pembimbing, maka narasi Jokowi tentang skripsinya runtuh. Ini skandal akademik yang harus diusut, ujarnya. Pendukung Jokowi, seperti akun Jokowi Lovers, membela dengan menyebut kunjungan Rismon sebagai gangguan terhadap dosen tua yang sakit. Implikasi hukum dan politik. Pengakuan Pak Kasmudjo memperumit kasus hukum yang sedang bergulir. Pada 26 Mei 2025, Rismon diperiksa selama 7 jam oleh Direktorat Keamanan Negara terkait laporan Jokowi, namun ia tetap konsisten dengan temuan barunya. Pernyataan Pak Kasmudjo dapat menjadi bukti baru dalam gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, yang disebut-sebut melibatkan pihak yang menggugat Jokowi atas isu ijazah. Komisi 3 DPR dijadwalkan membahas isu ini pada 18 Juni 2025, dengan kemungkinan membentuk tim investigasi independen. Politik juga terdampak. PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang legitimasi Jokowi, sementara Koalisi Indonesia Maju, KIM, berupaya meredam dengan menyebutnya fitnah. Spekulasi tentang peran keluarga Jokowi, termasuk adik ipar Anwar Usman yang disebut pernah mengunjungi Pak Kasmudjo, semakin kuat. Respons UGM dan pihak Jokowi. Hingga saat ini, UGM belum memberikan tanggapan resmi terhadap pengakuan Pak Kasmudjo. Sebelumnya, pada April 2025, kampus menyatakan bahwa data skripsi dan pembimbing Jokowi sedang dicari, namun proses ini dianggap lambat dan tidak transparan. Jokowi, dalam pernyataan pada 6 Juni 2025 di Solo, menyatakan siap menghadapi laporan lebih lanjut, tetapi tidak menyinggung langsung pengakuan Pak Kasmudjo, memicu tuduhan bahwa ia menghindari konfrontasi. Pengakuan Pak Kasmudjo kepada Rismon Sianipar bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun akademik Jokowi menjadi pukulan telak bagi narasi resmi yang dibangun selama ini. Didukung oleh istri dan tetangganya, pernyataan ini memicu spekulasi bahwa UGM dan Jokowi telah memalsukan fakta untuk mempertahankan citra akademik. Tanpa klarifikasi kuat dan investigasi independen, kasus ini dapat menjadi skandal nasional yang mengguncang kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan kepemimpinan masa lalu Indonesia.